Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In the first meeting, we have studied about narrative text, right? And now, in the third material, we will learn about recount text. Nah, di dalam recount text ini terdapat beberapa penjelasan, yaitu ada definisi atau arti dari recount text. Lalu ada communicative purpose, dan ketiga ada text organization. Lalu ada beberapa contoh dari recount text. Lalu yang terakhir ada language features. Nah, dari beberapa aspek tersebut nantinya Miss tidak akan lupa untuk memberikan contoh recount text agar kalian nantinya tidak bingung ketika Miss minta untuk membuat atau menganalisis dari recount text. Nah, agar kalian dapat memahami dari struktur penggunaan recount text, mari simak penjelasan ini sampai selesai. The first one is about definition of recount text. Bagian pertama adalah tentang definisi dari recount text. Sambil mendengarkan, silakan baca pengertian dari recount text yang sudah saya ketikkan. Nah, recount text ini adalah jenis teks yang kontennya menceritakan kembali suatu peristiwa nyata atau kegiatan yang menimpa seorang itu di masa lalu. Jadi teksnya ini untuk menceritakan kembali kisah-kisah nyata yang seseorang alami di masa lalu, dan itu juga bertujuan untuk menghibur si pembaca. Nah, recount text ini mirip dengan narrative text, namun di recount text dia menceritakan kembali. Kalau si narrative text dia menceritakan tentang kisah-kisah tidak nyata. Got it? The next is about the communicative purpose. Communicative purpose ini adalah tujuan komunikatif dari recount text. Tujuan dari recount text ini adalah untuk merekonstruksikan atau menceritakan pengalaman di masa lalunya dengan menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan urutan kejadiannya. Jadi tujuannya ini adalah untuk menceritakan pengalamannya kembali. The next is examples of recount text. There are 8 examples of recount text. The first, incident reports. Second is newspaper reports. The third is police reports. Fourth, articles. 5, letters. 6, journals. 7, historical accounts. And 8, diary entries. Nah, dari contoh recount text bisa kita cari dari beberapa kejadian atau peristiwa, yaitu seperti ada laporan kejadian, lalu laporan surat kabar, laporan polisi, artikel, surat kabar, jurnal, catatan sejarah, maupun buku harian masuk. The next is about text organization, atau biasa disebut dengan struktur teks dalam recount. Nah, dalam struktur recount teks ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada personal recounts, atau bisa disebut dengan kisah pribadi. Yang kedua ada factual recounts, atau kisah faktualnya. Nah, dalam personal recounts ini terdapat 4 struktur organisasinya. Yang pertama ada orientation. Nah, di orientation ini dia menjelaskan siapa saja, di mana aja, lalu kapan cerita itu terjadi. Jadi orientation itu dia menjelaskan kepada kita siapa pemerannya, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi.
Lalu events. Nah, events ini memberikan informasi kepada kita bagaimana kronologi cerita tersebut. Lalu yang ketiga ada evaluation. Nah, evaluation ini dia memberikan komentar kepada si pencerita atau si penulis tentang pengalamannya. Nah, dalam cerita tersebut si penulis maupun si pembicara pasti menjelaskan bagaimana pengalaman-pengalaman yang dia alami. Lalu reorientation. Yang terakhir ada reorientation. Reorientation ini memberikan conclusion atau kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pengalaman pada isi cerita tersebut, isi dari recount teks yang kita baca atau kita dengarkan. Ini opsional, terserah saja bagaimana kita bisa menyimpulkan dari cerita tersebut yang berhubungan tentang pengalamannya. Lalu yang kedua ada factual recounts atau kisah faktualnya. Di sini ada dua struktur organisasinya. Yang pertama ada orientation, sama seperti di personal recounts, dia menjelaskan tentang siapa saja yang ada dalam cerita tersebut, yang terlibat pada cerita tersebut, lalu di mana dan kapan cerita itu terjadi. Lalu yang kedua, dia menjelaskan bagaimana kronologi itu terjadi. Nah, dapat dimengerti ya sampai di sini. Oke, kita lanjutkan. The next is about language features. Dalam recount text terdapat 8 macam language features. Yang pertama, dia menggunakan nouns, kata benda. Contohnya man, journey, town, dan lain-lain. Lalu ada pronouns. Pronoun ini adalah kata ganti. Kata ganti itu ada it, he, him, his, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada action verb. Action verb itu bisa contohnya wanted, decided, at, dan lain-lain. Lalu dalam recount text dia menggunakan past tense. Contohnya, a rich man wanted to make a journey to another town. Mana past tense-nya? Past tense-nya adalah wanted. Dia verb past tense. Lalu yang selanjutnya ada time conjunction. Contohnya ada before, finally, dan lain-lain. Selanjutnya ada adverb. Adverb ini adalah kata keterangan. Contohnya cheerfully, quickly, dan lain-lain. Yang ketujuh ada adverb of praise. Contohnya a few days ago, at the end of the journey, dan lain-lain. Nah, dalam recount text, kalau ada kalimat atau kata a few days ago, at the end of the journey, nah dia sudah termasuk ciri-ciri dari recount text. Lalu ciri-ciri yang terakhir, dia menggunakan adjektif atau kata sifat. Contohnya old, clever, like, heavy, dan lain-lain. Bisa kalian cari contoh-contoh lainnya di kamus maupun di internet, gampang aja. Langsung searching di Google, langsung kalian bisa dapatkan. Oke, the last example of recount text. Nah, di sini ada contoh paragraf atau cerita dari recount text.
Judulnya adalah The Clever Servants atau pelayan yang pintar. Nah, di sini ada 4 paragraf ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 paragraf. Dari 4 paragraf tersebut, tolong carikan atau analisis language features dari paragraf tersebut. Nah, di sana ada yang kita sudah pelajari, ada 8 language features. Dari 8 language features tersebut, kalian analisis dalam paragraf ini mana saja yang termasuk dalam kata noun, pronoun, action verb, past tense, time conjunction, adverb of phrase, dan adjective. Nah, jawabannya silahkan kirimkan ke WA saya atau bisa kirimkan di komentar video ini. Dapat dimengerti ya? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dan saya tunggu jawaban dari kalian. That's our lesson today. Thank you for watching and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.